Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan Yesus, Allah kita yang kekal. Roh Kudus dicurahkan atas kita semua, sehingga kita semua menjadi saksi-saksinya Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin percaya Engkau hadir di sini. Roh Kudus ada bersama kami, maupun menjumpai setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya kami dilawat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau mengurapi pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini judul khotbah Koinonia. Koinonia artinya adalah persekutuan, fellowship, atau dikatakan living together, hidup bersama di dalam Kristus. Konteksnya adalah Kristus di dalam persekutuan. Persekutuan bukan bicara tentang hanya saat beribadah ataupun saat kita di gereja, di gedung. Bukan. Tapi sebuah persekutuan adalah bagaimana hidup kita bersama-sama dalam keseharian. Persekutuan dengan Tuhan, koinonia, dan juga persekutuan dengan sesama kita. Karena kita yakin percaya, kita hidup di dunia ini tidak sendirian, tapi Tuhan tempatkan kita di sebuah keluarga, di sebuah komunitas, di sebuah kelompok, di mana kita berada. Di situ kita ada persekutuan. Saat ini dengan kondisi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, baik di persekutuan doa, baik di rumah Tuhan, di gereja. Namun kita tetap bisa adakan persekutuan lewat telepon, lewat Zoom meeting, dan sebagainya. Kita yakin percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada. Roh Kudus dicurahkan buat atas umatnya pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Itu membawa dampak sampai saat ini, sehingga Injil Kerajaan Allah diberitakan dari waktu ke waktu, dari zaman Kisah Para Rasul sampai lahirnya gereja dan seterusnya, sampai kita ada saat ini. Kita mendengarkan Injil Kerajaan Allah karena ada yang beritakan, karena ada yang bagikan, karena ada yang menjadi ada yang menjadi saksinya Tuhan, dan mereka bersaksi kepada kita, sehingga kita menjadi orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, koinonia sangat otentik karena pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan di Kisah Para Rasul yang kita sudah baca di Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Lawatan Tuhan pada hari-hari terakhir, Tuhan mencurahkan rohnya sehingga yang muda, yang tua, maupun taruna-taruna mendapat mimpi, maupun bernubuat, mendapat penglihatan, dan sebagainya. Karena lawatan Tuhan di akhir zaman ini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan semakin nyata dan semakin manifestasi dari kuasa Roh Kudus dicurahkan atas umatnya. Api Roh Kudus membakar kita sehingga roh kita menyala-nyala, rindu dan haus akan Tuhan, membawa Injil sampai ke ujung bumi, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Di dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada lewat hambanya Musa. 10 perintah Allah ini dirangkum dalam Perjanjian Baru yang diajarkan Tuhan Yesus, hukum kasih. Hukum kasih di Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Mari kita baca bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama
daripada kedua hukum ini. 10 perintah Allah di Perjanjian Lama dirangkumkan 2 hukum ini. Hukum kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Kita kalau katakan mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh dari segenap kekuatan, segenap hati, segenap pikiran, akal budi kita berikan untuk Tuhan. Dan sama kuatnya, sama kuasanya ketika kita mengasihi sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri. Siapakah sesama manusia itu? Adalah orang sekitar kita. Ada orang-orang, yaitu keluarga kita, maupun teman-teman kita, komunitas di mana kita berada. Disitulah kita mempraktekkan kasih Allah. Roh Kudus yang dicurahkan atas murid-murid Yesus di loteng atas, 120 murid yang menerima kuasa Roh Kudus pada zaman Pentakosta saat itu, terus berlipat ganda dan berlipat ganda. Makin banyak orang percaya dan mereka ditandai karena kasih Allah. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, di mana Roh Kudus roh penghibur, dia menghibur yang susah hati. Roh penuh sukacita, dia memberikan kita sukacita yang tidak bisa kita dapatkan di bumi. Roh damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi kita, tidak sama dengan apa yang di dunia. Karena damai sejahteranya di tengah-tengah badai. Sukacitanya di tengah-tengah kesusahan yang ada. Sukacita Allah, kekuatan buat jiwa kita. Roh Kudus, roh lemah lembut, dia tidak memaksa, tapi dia dengan lembut menyampaikan isi hati Bapa. Mengingatkan kepada kita apa yang Yesus sudah ajarkan. Roh Kudus selalu ada bersama kita untuk menginsafkan kita, jalan kita yang salah, meluruskan cara pandang kita. Roh Kudus mengingatkan kepada kita apa yang sudah Yesus ajarkan. Dia menuntun hidup kita kepada seluruh kebenaran. Dia menyegarkan jiwa kita. Dan Roh Kudus juga membawa kesatuan. Dan di sini koinonia menggambarkan sebuah persekutuan di mana umat orang percaya, Roh Kudus mencurahkan, ada kesatuan. Dan Roh Kudus yang dicurahkan membawa sebuah persekutuan yang erat, dekat dengan Bapa maupun juga dengan sesama kita. Kehidupan orang Kristen bukan kehidupan sendirian di atas gunung atau di sebuah pulau kecil, hanya sendirian di dalam hutan. Tidak seperti itu. Allah Bapa ketika dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, yang dia tekankan adalah sebuah hubungan. Sebuah persekutuan tidak mungkin tanpa ada hubungan. Hubungan yaitu perjalanan kita bersama Sang Pencipta, Tuhan Allah kita, berjalan bersama Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan dia juga ingin kita berjalan bersama dia. Ada sebuah keharmonisan, persekutuan dengan Pencipta kita, berjalan bersama sesama kita, di dalam perjalanan kita di masa saat ini, seperti COVID-19, tidak terlepas bangsa, kota, dimanapun berada, pada umumnya, pada saat ini, semua mengalami hal-hal yang tidak ada kepastian secara kasat mata. Namun bagi orang percaya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, sebab Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus yang menyertai kita membawa kesatuan. Koinonia, persekutuan, ada kesatuan. Karena ada hubungan yang jujur, hubungan yang murni, hubungan yang tulus. Kita akan baca dan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47.
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Setelah pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini bukan hanya sebuah catatan sejarah, tapi ini sebuah contoh teladan bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Apa yang terjadi, kondisi situasi yang ada di tahun ini, kita menerima pencurahan Roh Kudus, lawatan Tuhan yang dahsyat. Kita baru memperingati perayaan Pentakosta. Kita yakin percaya Roh Kudus ingatkan pada kita pentingnya sebuah persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang ada. Apakah itu keluarga, teman-teman, komunitas, di mana saja kita berada, mungkin di sebuah tempat kita berkunjung yang waktu yang cukup lama, carilah komunitas yang sungguh-sungguh kita menjadi bagian di dalamnya. Tidak ada satupun komunitas yang sempurna. Tidak ada. Karena kita adalah manusia-manusia yang terbatas, yang sempurna. Sempurna hanya ada di dalam Roh Kudus, berkarya dalam hidup kita, mengubah saya, mengubah Anda, mengubah saudara kita, mengubah saudari kita. Di dalam persekutuan, kita diubahkan. Di dalam koinonia, persekutuan, kita mengenal Tuhan, kita mengenal diri kita, kita mengenal sesama kita. Saya juga pernah memimpin cell group, connect group, dan sebagainya. Di dalam connect group atau cell group, kita bertemu dengan orang-orang yang kita ditempatkan Tuhan untuk kita bersama-sama bertumbuh bersama dalam Kristus. Tidak ada yang dikatakan yang sempurna. Setiap kita di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah komunitas, disitulah kita praktekkan saling mengasihi, saling berbagi, saling menasehati, saling menerima, saling mengampuni, saling melayani, saling dan saling. Disitulah kita melakukan kebenaran firman Tuhan di antara kita, yang menjadi contoh, menjadi saksi bagi orang-orang di luar yang tidak mengenal Yesus. Kalau kita di dalam tidak bisa menjadi contoh teladan, bagaimana kita bisa menjadi contoh teladan di luar? Semuanya mulai dari dalam. Persekutuan yang erat, hubungan kita dengan Tuhan pribadi, dengan kelompok, bersama Tuhan secara corporate atau secara komunitas, maupun juga hubungan persekutuan dengan sesama kita. Karena kita hidup tidak hanya kita di gereja atau bersekutu berdoa terus,
namun kita menjalani hidup ini bersama. Ada yang sedang membutuhkan, ada yang butuh kekuatan, mungkin butuh finansial, butuh nasihat. Kita bisa saling melengkapi. Itulah indahnya persekutuan koinonia. Koinonia kata asli dari persekutuan. Kata Yunani, koinonia berarti persekutuan yang erat dalam bertumbuh bersama, dalam menjalankan hidup bersama di dalam Kristus. Sekali lagi, tadi yang kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Begitu ciri khas dari kekhususan otentik dari sebuah persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran. Firman Tuhan menjadi pegangan mereka. Sebuah persekutuan, kalau tidak ada pengajaran rasul-rasul atau kebenaran firman Tuhan, maka persekutuan, ya, itu adalah sebuah klub. Klub ini, klub itu, klub memasak, atau mungkin klub naik sepeda, klub main catur. Semua klub itu yang ada di dunia, kumpulan-kumpulan karena hobi. Itu bisa saja ada. Tapi itu bukan persekutuan yang Tuhan maksudkan. Persekutuan yang Tuhan maksudkan, tanda-tandanya ada pengajaran. Pengajaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Dan dalam persekutuan ini, mereka berkumpul memecahkan roti. Kita setelah firman Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Kita menjadi satu. Dan berdoa. Kita berdoa untuk bangsa, berdoa untuk kota, berdoa untuk pulau, berdoa untuk desa, berdoa untuk sesama kita, komunitas di mana kita berada. Kita doakan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Kita bawa di dalam doa. Maka ketakutanlah mereka semua rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Karena kuasa Tuhan bekerja di antara kita. Orang percaya. Kuasa Roh Kudus, tanda-tanda heran ajaib menyertai. Semua orang telah menjadi percaya dan tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hal ini dalam konteks zaman modern sepertinya sulit. Bagaimana mungkin? Karena di zaman sekarang apa yang ada adalah mempertahankan kepunyaan sendiri. Mengingat pada diri sendiri. Hal-hal tentang me. Semuanya tentang me. Tentang aku dan aku dan aku. Tapi di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita mendapat contoh teladan bahwa kita belajar berbagi. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita murah hati. Kalau kita tidak bisa menolong 1.000 orang, mungkin kita bisa menolong 10 orang. Kalau kita tidak bisa menolong 10 orang, mungkin kita bisa menolong 3 orang. Kalau kita tidak bisa menolong 3 orang, mungkin ada 1 orang yang bisa kita tolong. Yang bisa kita menawarkan bantuan, yang bisa kita lakukan. Tidak muluk-muluk dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil. Mungkin kita menelpon seseorang, kita mungkin membuat sebuah masakan, kita berbagi dengan seseorang, kita mengirimkan kepada sesama kita. Hal seperti itu yang kita bisa lakukan. Tidak banyak, tapi mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Seberapa kita bisa lakukan? Kita lakukan dengan murah hati, menolong sesama kita. Mereka berbagi, mereka murah hati. Dengan tekun sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Konteks sekarang kita tidak bisa berkumpul di sebuah tempat bersama-sama. Namun persekutuan tidak bisa dihalangi. Kita bisa tetap lakukan persekutuan lewat doa, di telepon, mungkin dari WA, mungkin apa saja yang kita bisa lakukan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi bukan hanya perjamuan kudus, tapi mereka juga berbagi dalam mungkin makan bersama. Kita bisa mengundang seseorang ketika nanti corona virus ini sudah berakhir dan sebagainya. Kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana untuk mengundang orang untuk bersama-sama bersekutu, bukan hanya dalam doa, tapi mungkin makan bersama. Seperti gereja yang kami gembalakan di Surabaya, di Cornerstone Faith Church, setelah ibadah kami juga menyediakan, yaitu kesempatan waktu kita makan bersama. Sekalipun hal yang sederhana, kita lakukan dengan sukacita. Orang-orang yang datang beribadah, setelah mereka menerima makanan rohani, bersekutu bersama-sama, ibadah, setelah itu kita makan bersama. Dengan hati yang gembira, semuanya kita bisa berfellowship. Jadi fellowship itu persekutuan, artinya luas. Bukan hanya ibadah saja, tapi juga makan bersama, dan juga bukan itu saja, tapi berbagi kehidupan. Dari WA kita bisa mendorong, memberi semangat kepada teman kita yang sedang mungkin mengalami hal yang mendukakan, mengalami kedukaan. Kita bisa menghibur, mungkin menyanyikan sebuah nyanyian untuk teman kita lewat WA dan sebagainya. Mari kita yakin percaya persekutuan seperti ini, koinonia yang otentik. Firman Tuhan katakan sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita menjadi berkat lewat kehidupan kita, lewat persekutuan koinonia di mana kita berada. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Karena kita tahu kita disatukan oleh Roh Kudus, disatukan oleh kasih Tuhan. Untuk itu kita bisa berbagi. Di dalam koinonia persekutuan ini, bukan lagi aku, melainkan kita. Kita tidak bicarakan aku, tapi kita bicarakan bagaimana kita. Untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan saudaraku, untuk kebaikan dia, untuk kebaikan saudariku. Gereja di mana ada gereja universal, tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari gereja universal di kota di mana kita berada, maupun juga dari berbagai pulau, bangsa. Yesus adalah kepala atas gerejanya. Dan di dalam Kristus ada persekutuan, yaitu tubuh Kristus. Gereja universal dan juga ada gereja, yaitu gereja lokal. Gereja lokal yaitu di mana komunitas kita mengenal satu dengan yang lain, di mana kita berada, di kota kita berada, ataupun di wilayah kita berada. Kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, untuk saling menguatkan, saling menasihati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pribadi disebut bait suci, yaitu bait Roh Kudus. Berarti kita harus menjaga hubungan kita erat dekat dengan Tuhan. Karena gereja universal terdiri dari berbagai gereja lokal, berbagai corak gereja lokal yang ada di kota kita, di pulau kita, di negara kita. Dan di dalam gereja lokal itu sendiri terdiri dari pribadi lepas pribadi, yaitu saudara dan saya. Di mana kita pribadi adalah bait Roh Kudus. Di mana kita membangun diri kita bersekutu dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Di dalam persekutuan koinonia seperti tadi sudah saya jelaskan, persekutuan ini ciri khasnya doa, firman Tuhan, pengajaran, tubuh dan darah Yesus, perbuatan, ucapan,
membangun, melengkapi, dan saling mengasihi. Kita mempraktekkan firman Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup orang percaya dinyatakan lewat persekutuan yang ada. Ada karunia bernubuat, karunia dengan kata-kata hikmat, ada karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia berbagai-bagai karunia yang diberikan di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa baca karunia-karunia ini di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Bahkan di Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8. Karunia memimpin, ada karunia untuk karunia melayani, karunia menasihati, dan karunia memberi pimpinan dan sebagainya. Jadi setiap karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan bagi tubuh Kristus, tujuannya satu, supaya kita menjadi satu. Kristus menjadi kepala atas kita semua. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama kita, ada faedahnya. Karunia yang diberikan bukan untuk diri kita saja, tapi untuk melengkapi sesama tubuh Kristus. Dan kita percaya kehidupan kita yang diproses, Roh Kudus yang dicurahkan atas hidup kita, kita mengenal firman-Nya, mengenali suara Tuhan, mengenali kehadirannya, maka kita sendiri diproses lewat kehidupan. Keputusan kita yang mungkin salah, pikiran kita yang mungkin tidak berkenan, Roh Kudus menginsafkan, menuntun kita kepada kebenaran, seluruh kebenaran. Dan lewat proses-proses itu, lahirlah buah roh. Buah roh tidak bisa kita beli, buah roh tidak bisa kita buat-buat. Buah roh itu hasil dari pertobatan. Tidak ada pertobatan, tidak ada buah roh. Buah roh bisa dihasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu dihasilkan karena proses Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan dengan aku mau menghasilkan sukacita tanpa pertobatan. Tidak mungkin, saudara-saudariku. Hanya lewat pertobatan, lewat kita berani tunduk kepada kebenaran firman, menjadi pelaku firman, Roh Kudus mampukan kita melewati proses pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita yang salah terhadap sesama kita. Kita bertobat. Ketika kita bertobat, baru ada buah roh. Tidak mungkin bisa ada buah roh tanpa pertobatan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 sebagai firman Tuhan tentang buah roh, di mana buah roh terdiri dari 9 rasa. Ada kesatuan, 9 jenis, tapi adalah buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada pembahasan khusus tentang buah roh. Tapi pada hari ini, yang saya jelaskan adalah bagian ketika kita dipimpin Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Ada persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, proses-proses kehidupan yang kita jalani. Ada pertobatan yang sejati. Baru bisa menghasilkan buah roh. Buah roh dihasilkan lewat persekutuan. Koinonia, buah roh dihasilkan karena ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan sesama. Contoh, bagaimana mungkin kita bisa sabar kalau di dalam persekutuan kita tidak tahan melihat seseorang. Kita merasa gregetan dengan seseorang. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah roh kalau kita kasar kepada seseorang? Tentunya ketika kita belajar
lembut sesuai firman Tuhan. Kita mau diajar, dididik oleh firman. Kelemah lembutan itu dihasilkan karena kita mau tunduk, diajar oleh firman Tuhan. Maka kita lembut, bukan gayanya lembut, tapi hati yang lembut membuat kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan seterusnya. Saya tutup firman Tuhan ini di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di mana persekutuan di Kisah Para Rasul pasal 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ini konteks, yaitu Rasul Paulus sudah menjadi hambanya, ya. Sambil mengajar banyak orang di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi persekutuan koinonia yang otentik dalam kehidupan orang percaya. Dari proses waktu demi waktu, kita dikenal sebagai orang Kristen. Jadi sebutan Kristen itu yang pertama kali ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan doakan, materaikan firman Tuhan ini oleh Roh Kudus. Kita terima sehingga kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita tidak ada yang sempurna, tapi kita semua dikuduskan olehnya, diampuni dosanya, dan kita dibaharui sehingga kita ada pertobatan yang sejati. Mari kita siapkan elemen. Kita nyanyikan sebuah nyanyian, Darahmu Yesus. Mari kita siapkan elemen roti dan anggur. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, ada sukacita ilahi turun atas kita semua. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin, di mana kami dipersatukan di dalam Engkau Yesus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, Roh Kudus materaikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Materaikan dalam hati kami. Ada persekutuan yang erat dengan Engkau Tuhan, maupun juga persekutuan dengan sesama kami. Biarlah hati kami diubahkan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam persekutuan kami. Roh Kudus tolong kami, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami siap menerima perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Karena ku tahu sudah ditebus oleh curahan darahmu, ku bermasmur bagimu, namamu, karena ku tahu ku telah bermenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, Yesus aku, Yesus bebaskanku, ku Yesus, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus,
Yesus bebas. Darahmu Yesus bebaskan. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita ambil waktu sejenak untuk menguji diri kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, selidiki aku, jamah aku. Mari kita ambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus selidiki aku. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan berkata, ikuti saya, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan buat kita, sehingga kita semua dipulihkan, karena tubuhnya dipecah-pecahkan supaya kita pulih hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan buat pengampunan dosa kita? Katakan amin. Ini adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan buat kita. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur atas pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih pengorbanan-Mu, tubuh dan darah-Mu, karya-Mu yang sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Di dalam Engkau kami ada hidup, dan Engkau hidup di dalam kami. Itulah persekutuan yang erat dekat dengan Engkau. Roh Kudus-Mu berserta kami semua. Umat jemaat-Mu Tuhan, dalam kesusahan Engkau beri penghiburan. Yang lemah kuatkan, yang ragu, yang bimbang teguhkan iman hati. Pakai kami sesama untuk menguatkan, mendoakan, dan memberkati sesama kami. Berbagi dengan sesama kami di tengah-tengah kondisi situasi yang ada. Kami tahu kami tidak hidup sendirian. Tuhan Yesus menempatkan kami di komunitas, di mana kami berada, kota berada, di mana keluarga kami berada. Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu, Roh Kudus yang dicurahkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan Yesus berkati dalam kondisi situasi ini, supaya kami dapat melewati semua ini penuh kemenangan, dengan mata tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Saya ucapkan berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai kita sekarang menjadi saksi untuk kemuliaannya sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga, koinonia, persekutuan di dalam Tuhan.